Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Danur Afifah, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dan presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya adalah Anastasia, Andi Krisya Aulia Jamil, Andini Dinda Latifah, Amira Nursal Sabila Tamin, dan saya sendiri Andi Danur Afifah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aliran psikologi budaya dan aliran psikologi positif. Dengan mempersingkat waktu, kami akan memaparkan materi tersebut. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan psikologi dan budaya. Budaya itu merupakan suatu konsep yang tidak mudah untuk didefinisikan. Kenapa? Karena beberapa definisi mengenai budaya itu dimulai dari yang paling singkat sampai dengan yang paling panjang. Krober dan Lukon menyebutkan ada 6 kategori budaya berdasarkan hasil survei terhadap banyak definisi budaya. Ada yang bersifat deskriptif, historis, normatif, psikologis, struktural, dan genetis. Definisi yang bersifat deskriptif itu berusaha untuk mendeskripsikan aspek-aspek budaya, dan yang bersifat historis itu lebih menekankan pada pembentukan budaya dari waktu ke waktu, dan yang bersifat normatif lebih menekankan pada norma-norma yang bersama yang mengatur kehidupan masyarakat, dan yang bersifat psikologis itu lebih menekankan pada ragam gambaran psikologis, dan yang bersifat struktural lebih menekankan pada struktur organisasi budaya, dan yang terakhir itu yang bersifat genetis yang lebih menekankan pada awal munculnya suatu budaya. Nah, karakteristik budaya yang berbeda akan membentuk karakteristik psikologis dan kepribadian yang berbeda. Ini menurut Sputz dan Sputz pada tahun 2005. Nah, kepribadian suatu masyarakat itu dapat terbentuk karena adanya faktor budaya. Dan budaya sendiri pun itu menjadi sistem yang lebih kompleks, tidak lepas dari pengaruh kepribadian dari masyarakatnya. Psikologi sebagai ilmu objektif lebih cenderung mengabaikan pengaruh budaya tersebut. Dan yang lebih menarik, psikologi sebagai ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang yang memang terlahir dan dibesarkan dalam konteks budaya, justru abai dan kurang memperhatikan budaya. Baiklah, selanjutnya adalah latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi budaya. Setelah Perang Dunia yang Kedua, yaitu pada tahun 1939 hingga 1945, Amerika Serikat menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pada saat itu, Americanized Psychology mulai diajarkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Dari sinilah masalah psikologi dan budaya mulai muncul, yaitu ketika psikologi Amerika yang dianggap universal digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena psikologis yang terjadi di negara lain. Resistensi terhadap hegemoni psikologi Amerika kemudian mulai muncul pada tahun 1960-an. Pada pertengahan tahun 1960-an, Sergei Moscovici membentuk European Association of Experimental Social Psychologists. Kritik dan resistensi terhadap psikologi Amerika juga muncul pada tahun 1960 hingga 1970-an di beberapa negara lainnya, seperti Filipina, Cina, Korea, Kanada, dan juga Kamerun. Selanjutnya, pada tahun 2003, beberapa pakar psikologi di Amerika Serikat sudah mulai memperhatikan faktor budaya dan sudah melangkah jauh dari sekedar memperlakukan budaya sebagai label. Variabel budaya sudah mulai dijadikan sebagai variabel penelitian. Pakar psikologi ini menyebut dirinya sebagai pakar psikologi lintas budaya. Kesadaran akan pentingnya variabel budaya dalam menjelaskan perilaku dan proses mental manusia sudah menjadi perhatian banyak kalangan.
Baik, selanjutnya psikologi yang berorientasi pada budaya, yaitu pertama, psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya mulai terbentuk pada tahun 1960-an. Sebuah konversi diadakan di Nigeria pada tahun 1966. Konferensi ini adalah salah satu momen penting yang menandai munculnya psikologi antar budaya. Psikologi merupakan bagian dari psikologi mainstream. Ini didefinisikan sebagai studi tentang persamaan dan perbedaan dalam fungsi psikologis individu dalam kelompok budaya, etnobudaya, atau tentang hubungan antara variabel psikologis, sosiobudaya, etnobudaya, atau tentang hubungan antara variabel psikologis, sosiokultural, ekologi, dan variabel biologis, dan untuk perubahan dalam hal variabel. Tokoh lintas budaya dalam psikologi termasuk John Weberi dari Kanada, Jerome Bruner dari Amerika Serikat, Gustav Jahoda dari Skotlandia, Harry Triandis dari Amerika Serikat, dan YPH Portinga dari Belanda. Next. Metode penelitian pada lintas budaya yaitu menggunakan metode emik dan etik. Pendekatan etik yang mencoba memahami fenomena berdasarkan teori-teori metodologis yang ada, dan pendekatan emik yang mencoba memahami fenomena dari perspektif metode pengalaman yang digunakan dalam penelitian psikologis lintas budaya yang berupa metode penelitian kuantitatif atau kualitatif. Itu yang pertama, emik aproak, menyelidiki perilaku dalam sistem. Kedua, hanya menguji satu budaya. Peneliti tidak menyusun struktur. Dan terakhir, kriteria bergantung pada sifat internal. Sedangkan etik aproak mendeteksi perilaku dari luar sistem, menguji banyak budaya, dan membuat struktur untuk membandingkannya. Ketiga, peneliti menyusun struktur. Keempat, kriteria yang digunakan bersifat unik dan universal. Tujuan utama psikologi lintas budaya yaitu menguji kapasitas generatif dari teori psikologis yang ada. Yang kedua, mempelajari budaya lain untuk mempelajari variasi psikologis dan budaya yang sebelumnya tidak diketahui. Dan ketiga, berbeda dari tujuan di atas, dalam psikologis yang ada untuk menghasilkan dua hasil psikologis universal budaya riset. Next. Psikologi budaya muncul pada tahun 1980-an dan berupa pembentukan berbagai disiplin ilmu atau terdisciplinary subfield. Disiplin ilmu yang berkontribusi terhadap pembentukan psikologi budaya adalah ilmu psikologi dari Jerome Bruner, ilmu bahasa dari Vygotsky dan Richard Schwarzer adalah tokoh kunci dalam perkembangan psikologi dalam antropologi. Menurut Schwarzer, psikologi budaya adalah ilmu yang mempelajari menyatunya pengaruh timbal balik dan saling ketergantungan subjek dan objek, diri dan orang lain, aspek psikologis dan budaya, dan konteks pribadi dan budaya. Ada banyak konteks di balik munculnya psikologi budaya, yaitu konteks keilmuan, sejarah, dan kelembagaan. Tujuan psikologi budaya adalah untuk membuktikan bahwa perbedaan fungsi psikologis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor budaya dan etnis. Next. Psikologi indigeneus. Psikologi indigeneus adalah ilmu ilmiah yang dibangun atas dasar penelitian di masyarakat lokal dan bertujuan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Psikologi indigeneus muncul karena psikologi mainstream dipandang sebagai psikologi kebarat-baratan dan lebih mewakili psikologi kolonial. Psikologi indigeneus menggunakan sudut konteks yang lebih tetap sebagai starting point, tidak berbeda dengan teori-teori yang berasal dari psikologi mainstream. Perkembangan psikologi indigeneus. Menurut Jahoda, akar psikologi indigeneus terletak pada pertengahan abad ke-20, pada tahun 1960-an. Ada beberapa psikologi di Filipina yang mengkritik hegemoni dan kolonial psikologis Barat dan mengupayakan indigenisation. Selain Filipina, psikologi indigeneus juga muncul di beberapa negara lain seperti Australia, Kanada, Kolombia,
dan lain-lain. Dalam perkembangannya, psikologi indigeneus baru dikenal luas pada tahun 1993, ketika Kim dan Berry menerbitkan buku editorial berjudul Indigenous Psychology Research and Experience in Cultural Context. Dijelaskan latar belakang, kebutuhan, dan arah pengembangan psikologi indigeneus. Perbandingan psikologi lintas budaya, dan psikologi indigeneus. Berkembangnya beberapa psikolog yang memperhatikan budaya saat mendeskripsikan orang pasti akan berkontribusi pada pemahaman kita tentang manusia. Oleh karena itu, ke depan psikologi diharapkan semakin kontekstual dan powerful dalam mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia. Berikut penjelasan perbandingan antara psikologi lintas budaya, dan psikologi indigeneus. Next. Yang pertama, tujuan, ruang lingkup, dan fokus. Psikologi lintas budaya membangun psikologi yang universal, sedangkan psikologi budaya pengembangan sistem pengetahuan yang terikat budaya, dan psikologi indigeneus membangun psikologi monokultural antar budaya atau universal jika memungkinkan. Kedua merupakan subdisiplin dari psikologi mainstream, yaitu psikologi lintas budaya, sedangkan psikologi budaya perkawinan dari ilmu psikologi dan antropologi, dan psikologi indigeneus yaitu bisa meliputi keduanya. Yang ketiga, psikologi lintas budaya prioritaskan penelitian tentang kesamaan psikologis dan perilaku daripada perbedaan. Sedangkan psikologi budaya prioritaskan penelitian tentang perbedaan psikologis dan perilaku daripada kesamaan. Yang ketiga, psikologi indigeneus tidak punya keinginan untuk itu. Next. Yang kedua, orientasi teoretis. Psikologi lintas budaya seperti ilmu alam, psikologi budaya seperti ilmu budaya dan humaniora. Psikologi indigeneus bisa seperti keduanya. Yang kedua, psikologi lintas budaya perilaku adalah gejala dari proses psikologis universal, sedangkan psikologi budaya perilaku memiliki keberadaannya sendiri, dan psikologi indigeneus keduanya bisa diterima. Yang ketiga, psikologi lintas budaya, yaitu budaya dan perilaku adalah dua hal yang berbeda. Psikologi budaya dan perilaku berjalan beriringan, dan psikologi indigeneus, yaitu keduanya bisa diterima. Yang keempat, psikologi lintas budaya, yaitu proses dan struktur psikologis dan perilaku merupakan sesuatu yang terpisah. Sedangkan psikologi budaya, proses dan struktur psikologis dan perilaku membentuk konstelasi. Dan psikologi indigeneus, keduanya bisa diterima. Yang kelima, psikologi lintas budaya, yaitu konsep psikologis dan perilaku didefinisikan secara bebas dari faktor dan konteks budaya. Sedangkan psikologi budaya, konsep psikologis dan perilaku didefinisikan dalam konteks. Dan psikologi indigeneus, yaitu keduanya bisa diterima. Dan yang terakhir, psikologi lintas budaya, yaitu penjelasan universal lebih diutamakan. Sedangkan psikologi budaya, pernyataan khusus untuk konteks budaya tertentu diutamakan. Dan psikologi indigeneus, keduanya penting. Next. Yang ketiga, perbedaan antara psikologi lintas budaya, dan psikologi indigeneus dari perspektif metodologi. Yang pertama, pada psikologi lintas budaya menggunakan perbandingan lintas budaya, sedangkan pada psikologi budaya menggunakan analisis metodologi monokultural dan lintas budaya, sedangkan pada psikologi indigeneus digunakan analisis monokultural dan kualitas budaya. Yang kedua itu, pada psikologi budaya terdapat kemiripan antara lintas budaya mengenai konsep dan pengukuran sebagai perbandingan. Pada psikologi budaya tidak ada asumsi, sedangkan pada psikologi indigeneus tergantung pada perspektif teoritis dan metodologinya. Kemudian yang ketiga, pada psikologi lintas budaya, strategi etik lebih disukai. Pada psikologi budaya, strategi emik lebih disukai. Sedangkan pada psikologi indigeneus menggunakan strategi monokultural, strategi emik, dan cross-kultural, strategi etik.
Poin yang keempat, pada psikologi lintas budaya lebih sering menggunakan metode kuantitatif dan pada psikologi budaya lebih sering menggunakan metode kualitatif interpretatif. Sedangkan psikologi indigenous dapat menggunakan kedua metode dalam waktu yang bersamaan. Yang kelima, tingkatan yang digunakan pada psikologi lintas budaya yaitu adalah tingkatan analisis yang dilakukan pada variabel yang terpisah. Pada psikologi budaya menggunakan tingkatan analisis yang dilakukan pada sistem budaya, sedangkan pada psikologi indigenous kedua tingkatan dari analisis bisa diterima. Yang keenam, menurut psikologi lintas budaya, pengamat diyakini tidak berpengaruh terhadap suatu fenomena. Kemudian pada psikologi budaya, pengamat diyakini akan berpengaruh terhadap fenomena dan menurut psikologi indigenous, keduanya dapat terjadi dan bisa saja diterima. Yang ketujuh, psikologi lintas budaya, konsep ditentukan berdasarkan dari kepakaran peneliti. Kemudian pada psikologi budaya, konsep ditentukan oleh pandangan subjek peneliti. Dan pada psikologi indigenous, konsep ditentukan baik oleh peneliti ataupun dari subjek yang diteliti. Yang kedelapan, target penelitian pada psikologi lintas budaya adalah sampel yang mewakili. Sedangkan pada target penelitian yang digunakan pada psikologi budaya adalah konsep kasus-kasus tertentu atau kasus khusus. Sedangkan pada psikologi indigenous bisa saja menggunakan sampel yang diwakili ataupun khusus. Yang terakhir, yang digunakan pada psikologi lintas budaya subjek yang digunakan pada psikologi lintas budaya berasal dari sumber informasi. Sedangkan pada psikologi budaya menggunakan subjek dari kasus khusus yang digunakan sebagai objek pengamatan. Sedangkan pada psikologi indigenous, keduanya bisa saja diterima. Next. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada aliran psikologi budaya adalah pembahasan mengenai psikologi dan budaya mulai muncul ketika psikologi Amerika yang dianggap universal digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi dan mengendalikan fenomena psikologis yang terjadi di negara lain. Kemudian pada tahun 1960-an muncul istilah psikolintas budaya dalam sebuah konferensi yang diadakan di Nigeria, tepatnya pada tahun 1966, yang kemudian ditandai sebagai fenomena munculnya psikologi antar budaya. Kemudian pada tahun 1980-an terbentuk berbagai disiplin ilmu yang mempengaruhi terbentuknya psikologi budaya, terdiri dari psikologi, antropologi, dan bahasa. Psikologi indigenous yang berkembang pesat dan dikenal luas pada tahun 1993 yang lahir karena psikologis mainstream dianggap cenderung ke barat-baratan dan lebih mewakili psikologi para kolonial. Walaupun terbentuk dari kurun waktu yang cenderung singkat, akan tetapi terdapat perbandingan atau perbedaan antara psikologi lintas budaya, dan psikologi indigenous, di mana perbedaan tersebut tergambar pada tujuan, ruang lingkup, dan fokus orientasi teoritis, dan perspektif metodologis. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya kami akan membahas aliran psikologi positif. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas latar belakang berdirinya psikologi positif. Menurut Schultz dan Schultz, pada tahun 2011 sampai akhir abad ke-20 itu, psikologi masih didominasi oleh pemikiran yang lebih fokus pada aspek negatif manusia. Psikologi yang lebih menekankan pada aspirasi positif dan kekuatan manusia, pengalaman sadar, kebebasan berkehendak, aktualisasi potensi manusia, dan pandangan holistik mengenai manusia.
Sebenarnya ini sudah pernah disampaikan oleh Abraham Maslow pada tahun 1960-an yang kemudian terkenal dengan psikologi humanistiknya. Namun kehadiran psikologi humanistik tersebut tidak berhasil menggoyangkan hegemoni psikologi yang lebih fokus pada aspek negatif manusia. Selanjutnya saya persilakan untuk komentar. Adalah perbandingan psikologi positif dan psikologi negatif. Jadi psikologi positif itu yang mencakup kesejahteraan, kebahagiaan, kepuasan, semangat, dan keceriaan. Yaitu fokus pada kekuatan, membangun kemampuan, mencari kesenangan, terlibat dalam kebahagiaan, dan tidak ada shelling. Sedangkan psikologi negatif yang mencakup psikosis, neurotis, depresi, dan gangguan, yaitu fokus pada kekurangan, mengatasi keterbatasan, menghindari rasa sakit, lari dari ketidakbahagiaan, dan keadaan netral atau nol sebagai sellingnya. Sejak diperkenalkan pada tahun 1998, psikologi positif mendapatkan reaksi positif dari berbagai pakar psikologi. Ruang lingkup psikologi positif meliputi penelitian terhadap pengalaman subjektif yang bersifat positif, sifat-sifat positif seseorang, dan institusi yang memungkinkan munculnya pengalaman dan sifat positif. Next. Yaitu pertama tokoh-tokoh psikologi. Yang pertama itu Martin E. Seligman 1942 sampai sekarang. Seligman muncul pada tahun 12 Agustus 1900, lahir pada tanggal 12 Agustus 1042 di Albany, New York. Salah satu karya Seligman yang berpengaruh adalah Klasifikasi Karakter, ditulis bersama dengan Christopher Peterson. Keduanya mengidentifikasi dan mengurutkan kekuatan karakter berdasarkan hasil sesi brainstorming dengan berbagai pakar. Mereka mempresentasikannya dalam berbagai konversi untuk melakukan survei literatur yang baik terkait dengan karakter yang baik dalam psikiatri, filsafat, psikologi, dan lain-lain. Next. Konsep karakter strengths dan virtues GSV menurut Martin E.P. Seligman. Martin E.P. Seligman dan Christopher Peterson menyusun buku klasifikasi karakter dan kebajikan CSV berdasarkan nilai-nilai dan karakter positif yang dimiliki manusia atau karakter yang baik. Usaha yang menyerupai buku pedoman untuk mendiagnosa gangguan mental seseorang, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM. Buku CSV mengidentifikasi 6 nilai kebajikan yang dibagi menjadi 26 karakter yang dapat diidentifikasi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, wisdom dan knowledge, creativity, curiosity, open-mindedness, love of learning, perspective, innovation. Yang kedua, courage, bravery, persistence, integrity, vitality, zest. Yang ketiga, humanity, love, kindness, social intelligence. Yang keempat, justice, citizenship, fairness, leadership. Yang kelima, temperance, forgiveness and mercy, humility, prudence, self-control. Yang keenam, transcendence, appreciation of beauty and excellence, gratitude, hope, humor, spirituality. Next. Oke, yang kedua yaitu Mihaly Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi adalah psikolog berkebangsaan Hongaria. Ia dilahirkan pada tanggal 29 September 1934 di Rijeka, Kroasia. Yang pertama, kebahagiaan. Menurut Csikszentmihalyi 1990, kebahagiaan merupakan a reflex response built intelligence for the preservation of the species
not for the purpose of our own personal advantage. Csikszentmihalyi menyebutkan dua strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau untuk mendapatkan kebahagiaan. Pertama, mencoba menyesuaikan kondisi eksternal dengan tujuan masing-masing. Contohnya, untuk memenuhi kebutuhan keamanan, kita dapat membeli senjata, menggunakan kunci pintu, tugas berat, dan mencari perlindungan polisi. Kedua, kualitas hidup juga dapat ditingkatkan dengan mengubah cara kita memandang kondisi eksternal untuk mengakomodasi tujuan kita. Contohnya, untuk memperoleh rasa aman, kita dapat berpikir bahwa risiko tidak dapat dihindari, bahwa hidup lebih menyenangkan di bawah tekanan dan tantangan, atau bahwa kedewasaan berkembang dengan kesulitan. Next. Yang kedua yaitu flow. Flow merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang ketika fokus, larut, dan menikmati pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas. Pada saat itu, kesadaran terhadap dirinya seakan hilang, waktu terasa cepat berlalu, dan terlibat secara penuh dengan tugas-tugas yang dikerjakannya, seperti melakukan yoga, balapan motor, bermain catur, berselancar, dan bermain basket. Menurut Csikszentmihalyi, 1997, flow berkait dengan emosi. Emosi negatif akan menimbulkan psychic entropy, yaitu gangguan kesadaran yang menyebabkan fungsi tidak lengkap saat melakukan tugas. Emosi positif justru akan menimbulkan psychic entropy, yaitu ketika energi psikis mengalir secara bebas terhadap tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Menurut Csikszentmihalyi, orang yang dalam kondisi flow fokus pada tugas-tugas mereka, dan orang-orang dalam kebahagiaan fokus pada diri mereka sendiri. Jadi, kebahagiaan dan flow tidak dapat disatukan. Anda dapat mengatakan bahwa flow ada hubungannya dengan kebahagiaan atau tidak ada hubungannya sama sekali. Next. Adapun kesimpulan dari psikologi aliran positif adalah pada abad ke-20 psikologi masih didominasi oleh pemikiran yang fokus terhadap aspek negatif yang ada pada manusia. Kemudian sampai pada saat Abraham Maslow menyampaikan pendapatnya tentang psikologi yang lebih menekankan pada aspirasi positif dan kekuatan manusia, mengalami kesadaran, kebebasan berkehendak, aktualisasi potensi manusia, dengan pandangan listrik mengenai manusia pada tahun 1960-an, yang kemudian dikenal dengan psikologi humanistik. Terdapat beberapa perbandingan antara psikologi positif dan negatif dari berbagai aspek sejak diperkenalkannya psikologi positif, terdapat reaksi yang bagus dari berbagai pakar psikologi, karena psikologi positif sendiri meliput tentang penelitian terhadap pengalaman yang subjektif yang sifatnya positif. Sekian diskusi kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.